Pada video ini saya akan memperagakan menu-menu apa saja yang bisa diakses oleh user berlevel operator. User operator adalah panitia yang menangani data peserta PSP. Yang pertama kita lakukan adalah login. Kita akses di URL ini, kemudian isi username dan password. Saya sudah membuat username dan password untuk user dengan level operator, yaitu di baris kedua ini. Nah, ini levelnya operator. Saya akan login menggunakan akun ini. Passwordnya juga awan. Nah, kemudian inilah tampilannya ketika sudah berhasil login. Nah, user operator ini bisa mengakses empat menu ini: home, peserta, kontak, dan my admin. Halaman home ya seperti biasa, halaman selamat datang. Nah, untuk halaman peserta, nah di sini kita bisa mengatur data PSP. Di antaranya mengatur status pendaftaran, kemudian verifikasi, dan status seleksi. Nah, ini ketika pertama kali mendaftar, maka peserta PSP itu statusnya aktif. Nah, seandainya nanti pada proses PSP entah karena satu dan lain hal, maka peserta ini dinyatakan tidak aktif, maka kita bisa mengubahnya lewat menu ini. Misalkan saya coba untuk nomor peserta 001 ini, maka akan muncul konfirmasi semacam ini: mengubah status pendaftaran ke mundur. Ya. Nah, ini statusnya menjadi mundur, artinya dia mengundurkan diri. Saya ubah kembali. Ya. Ini untuk contoh yang pertama. Kemudian untuk proses verifikasi, saya akan memberikan contoh untuk peserta lainnya. Nah, ini adalah peserta yang saya tambahkan terakhir. Nah, ini status pendaftarannya ya aktif karena memang karena masih aktif. Kemudian status verifikasi. Nah, karena dia belum melakukan verifikasi, maka status verifikasinya belum. Dan status biodata karena sudah melengkapi, maka otomatis dia sudah lengkap. Jika dia belum melengkapi biodata, maka status biodata belum lengkap. Nah, ini akan dirubah sendiri oleh sistem, bukan operator yang mengubahnya, tapi program. Kembali ke contoh yang terakhir. Ini status verifikasi. Saya akan misalkan peserta dengan nomor 11 ini melakukan verifikasi, maka panitia mengubah statusnya seperti ini. Kita lihat di halaman 5. Nah, statusnya sudah berubah menjadi sudah. Nah, untuk yang terakhir ini, status seleksi dilakukan terakhir kali ketika sudah melaksanakan verifikasi dan sudah melaksanakan ujian dan dinyatakan lulus, maka bisa mengubah statusnya lewat link ini. Ya, kita lihat di halaman 5. Nah, seperti ini. Kemudian operator juga bisa mencetak biodata peserta. Nah, ini hasilnya seperti yang bisa dilakukan oleh user dashboard. Hanya saja pada operator tidak melewati preview, tetapi langsung dicetak seperti ini. Baik, kembali. Kemudian pada halaman kontak. Nah, di sini adalah berisi kontak yang dikirimkan oleh peserta. Sebagai operator, kita bisa membalas email-email ini, bisa membalas pesan-pesan ini.
Oke, saya akan logout sebentar karena ini pesannya mirip semua. Saya akan membuat pesan yang baru. Nah, misalkan ini kontak. Nah, saya akan membuat yang lain. Nah, seperti ini. Kontak iseng untuk membedakan. Ini hanya iseng belaka, jangan dianggap serius. Nah, seperti ini. Kemudian saya isikan captcha-nya di JP. Nah, kembali kita lihat apakah sudah masuk pesan kontaknya. Nah, sudah masuk ini. Nah, kemudian saya akan kembali login ke halaman admin. Nah, kita lihat kontak terakhir. Nah, ini kontak iseng. Kemudian sebelum membalas, sekali lagi karena kita ada di localhost, ini imbuhan.com ini hanya kita tambahkan agar proses validasi lewat. Saya akan merubahnya secara manual di sini untuk, nah seperti ini menjadi awalnya localhost karena akun yang di Argosoft ya usernya ini adalah awan @localhost. Nah, begitu. Oke, saya akan mencoba untuk membalasnya. Nah, ini ada aksi untuk membalas. Nah, tampilannya seperti ini. Kita tidak perlu mengisikan ini karena sudah otomatis diberikan oleh program. Nah, kita akan mencoba membalasnya. Oh iya, tidak apa-apa, cukup ini saja. Misalkan kita berikan format seperti itu. Sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh kalau untuk di Argosoft. Hanya saja ini kita coba untuk mendemokan apa yang bisa dilakukan TinyMCE. Kita bisa coba juga untuk listnya. Seperti ini. Oke, seperti aja sebagai contoh. Kita lihat apakah berhasil mengirim email. Nah, jika berhasil dikirim akan muncul tampilan seperti ini. Baik, kita akan melihatnya. Kita refresh. Nah, ternyata bisa. Ini hasilnya. Kita lihat. Oh, ternyata Argosoft tidak mendukung seperti yang email-email pada umumnya. Dia mengalami error. Tapi untuk tujuan mengetes apakah berhasil dikirim, nah sepertinya sudah bisa dilakukan. Apa perlu kita coba sekali lagi? Mungkin perlu untuk membuktikan. Saya akan mengirim pesan sekali lagi. Tes doang. Seperti saja kita coba.
dan kita rename, kemudian kita masuk lagi ke halaman admin. Nah, ini kita lihat apakah masuk. Ini yang terakhir. Oke deh. Nah, oke. Pengiriman email tidak ada masalah. Kita akan menuju ke halaman berikutnya, yaitu halaman My Admin. Halaman My Admin adalah halaman yang digunakan oleh operator untuk mengubah informasi akunnya. Kita bisa mengubah username, password, dan passwordnya, dan kolom pas koma adalah untuk konfirmasi password, tergantung dari kolom password. Oke, saya akan mencoba mengubah username akun operator ini. Misalkan Awan saja, tidak usah mengubah passwordnya, saya akan menyimpannya. Nah, ini akan berubah menjadi Awan saja. Kemudian saya akan logout dan mencoba login kembali. Passwordnya masih tetap, yaitu Awan. Nah, berhasil masuk. Bagaimana kalau diubah lagi? Diubah dengan passwordnya juga diubah. Misalkan Awan saja juga, Awan underscore saja, Awan underscore saja. Kemudian kita menyimpannya. Kemudian kita logout. Kemudian kita login lagi dengan password yang, kalau kita menggunakan password yang lama yaitu Awan, maka dia tidak akan berhasil login. Kita login dengan password yang baru. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, jadi untuk user dashboard, untuk user operator memiliki empat menu yang bisa diakses, yaitu home, peserta, kontak, dan my admin. Di halaman peserta, dia bisa mengubah status pendaftaran, status verifikasi, dan status seleksi. Kemudian di halaman kontak, dia bisa membalas kontak. Oh ya, untuk kontak yang sudah dibalas maka tidak akan ditampilkan lagi di sini. Dia akan otomatis hilang. Tapi sebenarnya tidak benar-benar hilang, hanya saja flagnya sudah diganti dengan sudah dibalas seperti itu, sehingga tidak ikut ditampilkan. Tetapi di tabel di database, data kontak tersebut masih ada. Hanya saja is dibalas ini sudah berubah menjadi satu, artinya sudah dibalas. Demikian. Sedangkan untuk MyAdmin kita gunakan untuk mengubah username dan password. Saya akan mengubah lagi ke yang semula supaya tidak lupa. Nah, demikian. Ini untuk user berlevel operator. Berikutnya kita akan mendemokan user berlevel administrator di video berikutnya. Saya akan logout terlebih dahulu. Demikian.